Shalom semuanya. Halo. Shalom. Shalom. Ya, kita mulai ibadahnya pada hari ini ya. Mari kita satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang Tuhan di hadirat-Mu. Kami ingin menaikkan syukur kami Tuhan dengan segala penyertaan-Mu selama 1 minggu berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang Tuhan, kami mau memberikan hidup kami, hati kami sepenuhnya Bapa hanya untuk-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan yang hidup dalam hati kami Bapa. Selalu menyertai kami, selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Bapa kami berdoa Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, Roh-Mu yang hidup penuh. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati, untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kita katakan lagu ini sekali lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu. Katakan tadi, mari buka hati. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar, menyembah-Mu di altar, menyembah-Mu di altar.
di Allah menyembahmu. Kami kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus, Indonesia kami urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, Hosana bagimu, Kau yang layak kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik, kami sembah, Kau Raja kami Tuhan. Oh haleluya, bagi namamu, Kau yang layakkan setiap kami, Kau yang pasti kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan namamu, sebab Kau Allah yang besar. Penuhi kami buka hati. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih setiamu melimpah. Terima kasih, syukur bagi namamu. Engkau sungguh baik, Kau kasih setiamu bersama-sama, Allah yang baik. Kau jamah setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima Bapa kasih yang baik, Raja kekal selamanya. Terima kasih Yesus, Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Yesus, Allah yang baik. Kasih setiamu Perkenanmu melimpah. ajaib. Luar biasa. Raja damai, Bapa yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kebaikanmu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, Bapa. Pulihkan kami, pulihkan keluarga kami, hadiratmu ajaib. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Kau jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan.
Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau hadir di setiap hati kami Bapa. Mengalirlah Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah yang kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. mari kita katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini.
Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi di tempat kami Tuhan. Kau yang sertai kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau menyanyikan puji-pujian bagi nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai, kami mau menari bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Semuanya bersuka cita hari ini. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau menari bagi Tuhan dengan gambus dan kecapi. Dengan gambus dan kecapi,
mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara, terdengar suara, Tuhan dari Sion terdengar suara, sorak kegembiraan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Amin. Kita nyanyi dari awal lagi dengan sukacita. Dengan gabus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegembiraan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Lebih sukacita lagi dengan gabus dan kecapi. Dengan gabus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegembiraan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara kegembiraan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Katakan dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Siapa yang di sini sudah menang di dalam Tuhan? Saya percaya semuanya sudah menang ya. Kita mau nyanyikan sekali lagi lagu pujian, kita mau bersorak-sorai karena kita menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia
Kita percaya kita menang bersama Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita menang bersama Tuhan Yesus. Seperti lagu tadi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Segala masalah kita pasti menang di dalam Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya, mari kita sama-sama, kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan untuk memasuki firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, izinkan kami untuk masuk ke dalam ruang-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang pada siang hari ini akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang ditaburkan Tuhan boleh menjadi benih yang luar biasa Tuhan, boleh menjadi tumbuh Tuhan Yesus, dan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk memasuki firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Allah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari angkat tangan kita. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati untuk Roh Yesus. Jamaah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kau menghibur, penolongku, hidupku, Bapakku, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kau menghibur, penolongku, hidupku, Bapakku, buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan membuka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan lembut hati. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari angkat tanganmu. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik Tuhan. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, Roh Kudus mau memenuhi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami tinggal Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja tiada hentinya Tuhan di dalam kehidupan kami.
baik untuk orang tua kami, untuk suami, untuk istri, dan untuk anak-anak kami Tuhan. Roh Kudus selalu menjaga kami Tuhan dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada siang hari ini Tuhan, hadirat-Mu terus memulihkan keadaan ibadah kami Tuhan dan keadaan keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu memimpin kehidupan kami dan Engkau yang selalu memimpin ibadah kami khususnya pada siang hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, apapun yang kami butuhkan Tuhan, baik dalam kelancaran internetnya Tuhan, Engkau yang selalu memenuhi semuanya dan Engkau yang selalu melancarkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami semua membuka hati Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami sudah naikkan pada siang hari ini. Ku buka hati Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja pada siang hari ini Tuhan di dalam firman-Mu yang akan hamba-Mu ini taburkan Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi terang bagi jalan kami Tuhan, dan firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai terus hamba-Mu ini sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu ini perkatakan Tuhan, semuanya sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pada siang hari ini yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom semuanya. Ya. Semuanya selalu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita percaya ibadah kita pada siang hari ini tidak akan pernah sia-sia, karena firman-Nya, hadirat-Nya terus memulihkan keadaan kita semua. Sesuai dengan tema yang pusat sudah berikan bagi kita semua, hadirat-Nya memulihkan keluarga lepas keluarga. Kita percaya semua keluarga yang hadir pada siang hari ini, maupun yang belum bisa hadir, kita terus bersatu hati dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita imankan, kita percaya Tuhan terus memulihkan keadaan dunia ini dan keadaan keluarga lepas keluarga. Kita percaya lewat kejadian yang kita alami khususnya pada saat-saat ini dalam COVID seperti ini, kita percaya Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Amin. Kita percaya melalui kejadian ini banyak jiwa terus Tuhan selamatkan, terus banyak jiwa yang menjadi saksi-saksi Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan umat manusia. Amin. Khususnya kita bersyukur kita semua yang hadir pada siang hari ini. Saya percaya orang-orang yang selalu diberkati Tuhan dan telah merasakan kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Lewat apapun yang kita alami, baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mungkin keadaan kekurangan Tuhan berikan kelimpahan, dan lain sebagainya. Kita bersyukur segala kesempatan waktu yang Tuhan berikan pada siang hari ini buat kita semua berkumpul, itu adalah ya kita semua sebagai waktunya Tuhan dan sebagai ucapan syukur kita semua pada siang hari ini. Amin. Ya, saya juga percaya orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang yang selalu diberkati. Amin. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini, ya kita selalu butuh nasihat Tuhan. Lewat apa? Lewat firman yang akan kita dengar pada siang hari ini. Karena melalui pendengaran Tuhan berkati kita semua. Dan kita selama kita masih hidup, kita mau menjadi pendengar-pendengar yang luar biasa di dalam Tuhan. Menuruti nasihat-nasihat yang ada di dalam firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau menuruti nasihat-nasihat Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, semuanya selalu mau terus maju di dalam Tuhan. Dan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Semuanya mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, lambaikan tangannya semuanya. Ya, semuanya pasti mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan maju di dalam Tuhan. Amin. Ya, pada siang hari ini kita mau belajar di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 27. Nasihat untuk mencari hikmat. Lewat apa?
Amsal 4 ayat 1 sampai 27. Nasihat untuk mencari hikmat. Di awal ayat ini sudah dikatakan lewat apa? Dengarkanlah. Jadi lewat pendengaran. Ya, kita baca bersama-sama ya untuk di awal. Dan seterusnya satu pasal ini kita baca bersama-sama. Temanya nasihat untuk mencari hikmat. 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. 8. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. 17. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena itu terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Amin. Katakan semua amin. Ya, kita bersyukur firman Tuhan, nasihat Tuhan yang luar biasa
buat kita semua agar selalu menjadi pendengar-pendengar yang luar biasa di dalam Tuhan. Sesudah kita mendengar, kita harus melakukan firman Tuhan. Di sini perumpamaan seorang ayah kepada anaknya, nasihat seorang ayah untuk anak-anaknya. Dan di sini saya ingin satu orang suami membacakan satu ayat yang ada di sini. Di ayat 2, saya minta Pak Siagen ada? Ada, Bu. Ada, ya. Saya mau Pak Siagen tolong membacakan Amsal 4 ayat 2. Ini perumpamaan seorang ayah memberi nasihat kepada anaknya. Ayat 2 ya. Ya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Amin. Terima kasih Pak. Yo, Nasihat orang tua selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan di firman ini juga dikatakan, kata dengarlah, kalau kita perhatikan di sini, berkali-kali Tuhan berbicara, dengarkanlah, dengarkanlah. Kita lihat di ayat 1, ada kata, dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah. Di ayat 10 juga ada, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Itu sampai 2 kali seorang ayah berbicara kepada anaknya. Ini perumpamaan Tuhan yang seorang ayah di dalam dunia ya. Dan di ayat ke-20 ada juga, janganlah semuanya itu menjauhkan dari mata, hai anakku, ayat 20 ya, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, sampai tegas ya, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Kalau kita sekarang, kalau lagi ngomel suka, dengar nggak sih? Ya saya seorang ibu, Mama udah bilang berapa kali perkataan yang sering kita ucapkan kepada anak, menasehati, belajar yang benar. Kata kita menyuruh anak untuk belajar itu berkali-kali, sampai di sini dijelaskan, arahkanlah telingamu. Berarti kita kalau ngomong buka telinganya. Kalau kita orang pada dengar, orang tua nasihatkan, kamu harus dengar sampai ketiga kali perkataan orang tua kepada anaknya, memberikan nasihat yang terbaik buat anak-anaknya. Itulah. Jadi kita pun sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan dan pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya sekali kita harus belajar firman Tuhan, ya selama kita hidup di dalam dunia ini, kita pun sebagai umat manusia, tidak hanya cukup sekali untuk mendengar firman Tuhan. Harus berkali-kali. Kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang Petrus mau seperti Tuhan berjalan di atas air. Nabi Nuh membangun sebuah perahu yang luar biasa yang Tuhan perintahkan. Sudah sering kita mendengar tentang cerita para nabi-nabi yang ada di Alkitab. Sudah sering kita dengar. Tapi itulah perintah Tuhan. Harus sering mendengar. Kalau kita tidak mau mendengar, ya saya sudah dengar, ngapain saya dengar lagi? Menganggap semuanya itu sepele, itu tidak akan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Kita jangan pernah berhenti untuk tidak menjadi pendengar-pendengar di dalam Tuhan. Kita butuh sesuatu yang, apalagi itu firman Tuhan, sesuatu yang harus kita dengar. Bukannya kita sendiri, cukuplah kita baca sendiri gitu. Kalau kita baca sendiri, pengertiannya itu berbeda-beda. Gitu. Tanggapannya, ya kita tidak ada pencerahan di dalam cara kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan itu tidak, ya hikmatnya itu beda-beda.
Makanya kita harus lebih banyak, sesering mungkin kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan lelah kita untuk selalu ya ikut ibadah, ya kita bersyukur kita ibadah fellowship sama-sama selalu. Ada ayat emas itu ya ayat hafalan ya istilahnya. Jadi ayat hafalan itu ya menurut saya bagus buat kita semua. Apalagi ya sudah disaksikan oma-oma aja, puji Tuhan masih bisa menghafal gitu. Itu berkat yang luar biasa kan yang Tuhan berikan. Masa kita yang masih muda, ya khususnya anak-anak, ya kita juga orang tua yang baru belum mempunyai cucu pun harus selalu semangat di dalam Tuhan. Jangan merasa udah tua pikirannya lemot gitu loh. Kebanyakan orang suka ngomong seperti itu ya. Susah mikir gitu. Jangan seperti itu. Kita harus maju di dalam Tuhan. Harus menjadi pendengar-pendengar dan pelaku yang luar. Kalau kita sudah mendengar, kita akan melakukannya. Begitu juga kita bekerja ya di suatu perusahaan. Kalau kita tidak mau belajar, cara belajar kita ya kita harus mendengarkan pimpinan yang mengajarkan kita. Jadi kita harus mendengar dia cara bekerjanya seperti apa. Gitu. Kalau kita nggak mau mendengarkannya, kita jalan aja sendiri. Maunya kita ya berbeda lah. Ya di dalam perusahaan tidak ada yang mau pakai orang seperti itu. Begitu juga ya kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan sesering mungkin dan setia di dalam Tuhan, menjadi pendengar-pendengar yang luar biasa, ya gimana kita mau diberkati? Ya kalau kita selalu menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk ya khususnya kita ibadah itu kan kita ada firman Tuhan. Kalaupun ibadah doa dan penyembahan, kita ada hadirat Tuhan. Ya kita, ya saya selalu tekankan harus ikut. Bukannya tidak, ya kalau ada waktu, ya terkadang ya kalau orang yang disibukkan oleh keadaan, ya beralasan seperti itu, ya itu urusan mereka dengan Tuhan bagi saya. Tapi kalau saya harus menyediakan waktu. Dan ya saya juga dengan keluarga pun seperti itu. Saya tekankan kalau kamu mau diberkati, ya kamu harus menyediakan waktu buat Tuhan. Jangan kamu mau berkatnya aja, tapi kamu tidak mau mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah firman Tuhan. Jangan ya semuanya itu dianggap, kita memang udah sering mendengar tentang cerita para nabi. Nabi apa yang kita tidak pernah dengar? Kayak seperti diulang-ulang. Begitu juga kehidupan. Di dalam firman ini juga dikatakan, kata dengarkanlah sampai 2 kali. Ketiga kali buka kuping kita buat mendengar firman Tuhan. Ayat 20 ini. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Ini perumpamaan seorang ayah kepada anaknya. Perumpamaan ini seperti Tuhan kepada kita semua, umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Dan di ayat 1 ini dikatakan, kalau kita mendengarkan dan perhatikan, engkau beroleh pengertian. Akan ada pengertian hikmat yang Tuhan berikan. Lewat pendengaran dan perhatian. Contohnya saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kita perhatikan terus firman Tuhan dari awal sampai akhir. Ada hikmat tersendiri yang Tuhan berikan buat kita semua. Ada berkat yang Tuhan berikan buat kita semua untuk menjadikan semuanya itu kekuatan dalam hidup kita. Khususnya saat-saat ini memang kita dihadapkan oleh permasalahan. Saya pun belum pernah selagi saya masih kecil, belum pernah saya menghadapi hal seperti ini. Mau kemana-mana kita mesti scan barcode, mau ke mall aja kita tidak bisa masuk nyelonong. Sekarang kemana-mana nyelonong-nyelonong aja nggak bisa, harus scan barcode. Dan kita yang sudah dewasa, orang tua, anak-anak harus divaksin-vaksin gitu. Ya dalam keadaan gini ya, kita harus menjalankan taat dengan pemerintah. Sesuai dengan firman Tuhan itu juga. Kita harus taat dengan pemerintah. Dan di sini karena di firman Tuhan ada. Dan
Di sini seorang ayah, kalau di dalam seorang bapak pasti memberikan perkataan yang terbaik buat anak-anak. Tidak ada bapak yang berkata menjerumuskan anak-anak. Khususnya bapak kita yang di surga ya. Memberikan ilmu-ilmu yang terbaik buat kita semua. Dan yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Siagian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuknya. Kita sebagai orang tua selalu menasihati anak pasti yang terbaik. Saya pun begitu dengan anak-anak saya. Kalau memang ada, kalau kamu pintar, yang merasakan enaknya ya kamu. Tetapi di saat kamu diberkati, ya khususnya saya sudah punya anak yang sudah bekerja ya, sudah mempunyai penghasilan. Saya juga sudah panen, merasakan panennya. Jadi ya, saya bersyukur. Tetapi saya juga terus, biarpun dia sudah bekerja, nasihat orang tua itu tidak pernah habis. Saya pun sering menasehati kalau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan terlena akan pekerjaan. Waktunya kita ibadah, kita harus sediakan waktu buat ibadah. Ingat Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Terus saya kasih ke anak saya. Saya perkatakan hal-hal seperti itu firman Tuhan. Ya bersyukur, ya kalau sudah diberkati, belajar untuk berbagi, khususnya kepada saudara-saudara. Ya karena kalau kita berbagi itu ya sebagai ucapan syukur kita gitu, bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita, baik dalam kesehatan, baik apapun yang kita kerjakan, kasih Tuhan buat semuanya berhasil. Saya pun merasakan kalau kita selalu di dalam Tuhan, utamakan Tuhan, ya anak saya pun merasakan sekarang berkatnya. Tiada pernah habisnya dia mendapatkan berkat. Dia merasakan saat dia bekerja, banyak job yang dia bisa lakukan, dan banyak bonus-bonus yang dia dapatkan, itu berkat dari Tuhan. Karena apa? Karena ya dia tidak menjauh dari Tuhan. Terus di dalam Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati, ya suami saya aja bilang, aduh capek, banyak kerjaan, sampai tidak kuat untuk mengerjakannya. Ya, saya sebagai seorang istri hanya kasih support aja, bersyukur masih ada berkat yang Tuhan berikan. Ya, semuanya didasari harus bersyukur. Itulah kalau kita sudah di dalam Tuhan, berkat yang Tuhan berikan itu sampai kita tidak kuat untuk menampungnya. Itulah bukti nyata kalau kita terus di dalam Tuhan, cari Tuhan, utamakan Tuhan. Berkat akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita semangat untuk mengerjakannya. Kalau kita berkat datang tetapi kita tidak kerjakan, ya tidak akan dapat menghasilkan. Ya, semuanya itu ada yang harus kita lakukan, ada tindakan yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan berkat itu. Yaitu ya kita harus mencari Tuhan yang utama, menjalankan perintah-perintahnya untuk kita selalu menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada. Dan di sini juga karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu. Dari kecil kita tahu sifat anak seperti apa. Sesudah besar, dari kecil kita didiknya seperti apa, sudah besar seperti apa, dan sudah dewasa seperti apa. Dan saya pun belajar dari anak saya yang pertama, saya belajar terus cara didik saya lagi kecil keras. Lama-lama saya hilangkan kekerasan, nggak bisa pakai cubit, nggak bisa pakai tabuk-tabukan lagi. Dan beda-beda cara mengajarkannya. Lama-lama ya anak kedua ya saya udah belajar. Anak kedua harus begini, ada waktunya dia berubah. Ya seperti itulah kita juga sebagai orang tua ya harus belajar terus. Belajar apa? Belajar mendengarkan lewat apa? Lewat firman Tuhan. Kita pun belajar lewat melihat kehidupan.
Ya, sesuai dengan firman ini kita harus belajar terus. Jangan kita diam nggak mau belajar dalam menghadapi kehidupan ini. Dan di sini aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biar hatimu memegang perkataanmu. Jadi ayat 4 saya ingin seorang anak ya membacakannya. Verlin lah yang membaca. Amsal 4 ayat 4. Amsal 4 ayat 4. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, di sini firman Tuhan sudah diajarkan kan buat anak-anaknya dan buat semua umat manusia, anak-anak Tuhan. Berpeganglah, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Begitu juga Tuhan memberikan kita hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Di sini nasihat-nasihat semua yang seorang bapa berikan buat anaknya, begitu juga Tuhan memberikan nasihat kepada kita. Harus di firman ini juga, kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Dan di sini juga perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Di sini nasihat-nasihat yang luar biasa untuk kita selalu mendengarkan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Maka kita semua akan beroleh hidup yang kekal. Dan di ayat 9 dikatakan, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Kalau kita mau menjadi pendengar Tuhan yang setia, yang luar biasa di dalam Tuhan, selalu taat akan ibadah-ibadahmu, karena di dalam ibadah ada berkat yang luar biasa lewat pendengaran, lewat perkataan yang kita naikkan lewat pujian, lewat kesaksian, dan kita akan menghasilkan mahkota kehidupan yang indah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Makanya kita harus semuanya maju di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi lemah biarpun kita hanya ibadah lewat fellowship Zoom. Jangan menjadikan kerajinan kita kendor. Semua ibadah ya bagi saya itu adalah yang saya rasakan berkat yang luar biasa. Lewat apapun ya kita bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya karena dalam keadaan begini kita semua juga ya harus memakai hikmat semuanya. Karena ya virus sedang di mana-mana, ya kita bersyukur pemerintah mengarahkan kita bisa beribadah lewat Zoom, fellowship kayak begini. Kita juga mau sih ibadah di outside, di sebuah gedung rame-rame berkumpul, bersuka-cita, lebih luar biasa, memang enak, lebih enak gitu. Tetapi kalau gereja kita belum buka, jangan menjadikan kerajinan kita kendor. Karena kalau kita kerajinan kita kendor, kita tidak mendengarkan firman Tuhan, ya kita tidak akan mendapatkan berkat apa-apa di dalam kehidupan ini. Karena tanpa firman Tuhan, hidup kita menjadi lemah, tidak ada kekuatan apa-apa. Biarpun kita punya segalanya, ya akan menjadi lemah segala sesuatu. Ya apalagi ya dalam kalau orang yang berada mungkin menjadi ya kita tidak tahu ya keadaan kehidupan ini. Ada aja sesuatu yang kita bangga-banggakan akan menjadi hilang dengan sendirinya. Tidak bisa bertahan tanpa Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan, selalu dengarkan firman Tuhan, biar kita semua dikuatkan. Dan ayat 10 ini, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanmu, supaya tahun hidupmu menjadi
banyak. Ya, lewat pendengaran kita diberkati semuanya. Panjang umur, semuanya diberkati. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan berkati selalu. Jadi, kurang apa lagi Tuhan kita buat segala berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, di sini ada oma-oma yang masih terus, ya luar biasa. Biarpun oma-oma dia bisa membuka Zoom karena apa? Mau belajar untuk mendengar. Kalau tidak bisa buka Zoom, ya tidak akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita harus belajar belajar ya, khususnya saat ini teknologi sudah canggih, ya kita harus bisa mengikutinya. Belajarlah, jangan kita menjadi malas untuk belajar. Ya, saya pun juga awalnya tidak bisa, lama-lama ya saya belajarlah, daripada saya mengandalkan anak-anak terus atau suami, ya saya belajar. Bisa. Ya saya masih seorang ibu, seorang oma. Kita sudah lihat tuh mama mertua saya bisa membuka Zoom, luar biasa. Kita yang muda-muda harus belajar lebih lagi, harus terus menjadi ya mengikuti contoh yang baik-baik. Punya semangat di dalam mencari Tuhan. Di firman ini kan kalau kita terus mencari Tuhan, panjang umur Tuhan sediakan, kesehatan yang terbaik Tuhan berkati, dan nantinya kita akan, di firman juga dikatakan, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Ya, begitu juga seorang anak, kalau kita rajin belajar, naik kelas, dapat nilai yang terbaik. Kalau saya sih cukup naik kelas aja deh. Nilai-nilai ya, puji Tuhan, nilainya di atas KKM. Saya hanya berharap seperti itu kepada anak saya. Tetapi kalau sudah naik kelas, ya kita, ya kalau ada berkat sebagai, ya kalau orang tua diberkati, ya tidak akan pernah orang tua tidak akan memberikan hadiah buat anak-anaknya. Karena sebagai ucapan syukur, begitu juga Tuhan kita. Kalau kita bisa nurut dengan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, terangnya firman Tuhan, dan kita bisa khususnya ya, kita bisa membawa keluarga kita bersatu di dalam Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan akan memberikan hadiah yang indah buat kita. Di firman ini sudah dikatakan, Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Mungkin saat ini orang tua yang merasakan bangga anaknya naik kelas, anaknya mendapat, apalagi dapat juara, pasti diberikan hadiah. Mungkin ada yang diberikan iPhone saat ini ya hadiahnya. Mungkin ada yang mau makan di restoran yang enak, band gitu. Ya, anak-anak sudah senang gitu, hadiah yang indah dari seorang bapak. Seperti itu aja anak-anak sudah senang dikasih laptop baru. Tiada yang mustahil, semuanya Tuhan sediakan buat kita semua. Lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan berikan buat kita semua. Yang penting kita terus bersama-sama di dalam Tuhan, mencari firman Tuhan terus, biar kita semua dikuatkan, biar kita semua bersama-sama menuju kerajaan sorga yang kekal. Di firman ini dikatakan kita semua harus terus menjadi pendengar-pendengar yang luar biasa. Dan di sini aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu dan memimpin engkau di jalan yang lurus. Berpeganglah bila engkau berjalan bersamaku. Bila engkau berjalan, langkahku tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia. Karena dialah hidupmu. Semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kalau kita selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus berpegang terus pada didikan Tuhan. Jangan kita pernah melepaskannya. Tuhan selalu mengajarkan yang terbaik.
buat kita semua. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik. Dalam firman ini sudah sangat jelas ya bahwa kita harus mengikuti semua jalannya Tuhan. Karena jalannya Tuhan akan memimpin kita semua ke jalan yang lurus menuju kerajaan sorga. Tidak, kalau kita di sini bilang engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Tuhan selalu mengangkat kita semua. Tuhan selalu membela kita semua, menyelamatkan kita semua. Tidak ada yang tidak baik di dalam Tuhan. Kecuali kalau kita melenceng di dalam Tuhan. Dan di sini juga dikatakan, jauhilah, janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah menempuh jalan orang jahat. Jangan kita, ya saya sudah seringkali berkata, kita apa yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, kita keluar rumah, kita bisa melihat orang-orang terdekat kita, ya jangan jauh-jauh di satu rumah aja, sifat berbeda-beda, perkataan berbeda-beda. Jadi kita harus bisa, kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang-orang fasik. Ada dua perkataan yang mungkin satu yang baik, satu yang mengarahkan yang tidak baik. Harus misalkan kita ribut dengan suami, seorang istri ya. Nah, misalkan suami tidak perhatian, kerja terus, istrinya di rumah itu tidak pernah di jalan-jalan. Mungkin ada perkataan ya kayak punya teman misalkan. Si A bilang, ya sudah baguslah suami kamu kan bekerja, itu perkataan yang baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di satu sisi teman yang B berkata, ya udah kita jalan-jalan aja, dia kerja ya kita happy-happy aja. Ya itu kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita akan punya pemikiran mengikuti jalan orang fasik yang pemikirannya dengan cara dibebaskannya, dengan cara kita menjauh dari suami. Nah, ya kalau kita mau happy-happy kan pasti butuh jam banyak. Di saat suami pulang kita tidak ada di rumah, kita masih jalan-jalan aja, happy-happy, senang-senang gitu. Ya itulah jalan orang fasik. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, ya kita dengarkan perkataan yang A untuk kita bersyukur di dalam Tuhan. Bersyukur suami kamu kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau suami tidak bekerja, ya gimana kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Itulah, makanya kita harus selalu di dalam Tuhan. Ya karena di dalam firman Tuhan juga banyak, ya para nabi pun, para murid Tuhan pun menjalani kehidupan yang nyata bersama Tuhan aja banyak gelombang-gelombangnya yang harus dilewati. Begitu juga kita di dalam kehidupan zaman sekarang pasti banyak gelombang-gelombang yang harus kita hadapi. Tergantung gimana kitanya pribadi kitanya untuk menghadapi segala sesuatu tantangan di dalam hidup ini. Makanya dengan cara apa? Ya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Jangan berhenti, jangan merasa kita, oh saya udah pinter, apalagi yang pengkhotbah ya, yang sering khotbah gitu. Seperti Pak Johan, Bu Legia, atau pendeta-pendeta yang lain yang sudah pernah khotbah. Ya, saya pribadi, jangankan menjadikan semuanya itu kesombongan buat kita, oh saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang membawakan firman Tuhan. Jadi saya udah nggak butuh firman Tuhan lagi, nggak butuh dengar lagi, saya udah tahu isinya. Tidak seperti itu. Kita pun tetap harus menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan. Karena saya percaya hikmat yang Tuhan berikan, ya cara orang menjelaskan, itu ada hikmatnya tersendiri. Pastilah kita mendengarkannya berbeda-beda versinya. Tetapi tujuannya pasti semuanya yang terbaik.
Makanya kita harus sesering mungkin mendengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan di dalam ibadah fellowship Zoom kita. Ya, kita tinggal selama kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita harus membuka hati dan harus bersyukur selalu di dalam Tuhan. Karena ada hikmat tersendiri yang Tuhan berikan, curahkan lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup diri kita. Tuhan berikan hikmat tersendiri untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mengambil hikmatnya dan kita melakukan keluar dan kita bisa diarahkan oleh Tuhan lewat firman yang sudah kita dengar. Oh, kita harus berjalan lurus ke dalam rancangan Tuhan lewat firman yang sudah kita dengar. Itulah kalau kita selalu di dalam Tuhan. Janganlah kita mengikuti perkataan orang fasik. Kita harus mengikuti perkataan Tuhan. Dan kita harus kalau menghadapi orang-orang yang tidak benar dengan cara apa? Jangan kita, ya kayak saya punya teman A yang baik, B yang jahat. Jangan kita mendekatkan diri kepada yang jahat. Kita harus mengubah pola pikir, bukannya kita tidak menjauhkan juga. Kalau saya mendapatkan teman yang seperti itu yang mengarahkan hal yang tidak baik, ya saya yang sudah terbiasa mendengarkan firman Tuhan, ya saya harus memang merangkulnya, tetapi saya merangkul dengan cara apa? Firman Tuhan, menjadi terangnya Tuhan buat dia. Jangan kita juga kayak kita misalkan punya anak yang bandel karena terpengaruh oleh orang luar, kita tidak bisa menjauhkan anak kita dari hidup kita. Kita tidak bisa buang dia, tetapi kita harus merangkulnya, kita didik lebih baik lagi dengan apa? Dengan kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita harus menjaga, karena kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, kita harus memberikan kasih yang luar biasa. Ya, kalau bisa kita lebih sabar lagi, kita harus mengerti, lebih masuk lagi ke dalam hatinya dia, bahwa apa maunya anak kita harus dengarkan dulu perkataan dia, baru kita bisa menjalankan sedikit demi sedikit apa yang Tuhan perintahkan lewat ya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita supaya berjalan di jalannya Tuhan. Jadi kita harus lurus, harus mengikuti jalannya Tuhan. Dan di ayat 15 ini juga dikatakan, jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Itulah, kalau orang yang sudah berpikiran jahat, pasti hidupnya tidak akan tenang. Dan kita harus, dan di sini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Siapa yang mau menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan dan bercahaya seperti fajar pada siang hari? Lambaikan tangannya. Katakan sama-sama, kita mau menjadi orang benar, saya mau menjadi orang benar, dan bercahaya seperti fajar. Amin. Ya, semuanya pasti mau menjadi orang-orang yang benar di dalam Tuhan ya. Menjadi terangnya Tuhan sampai rembang tengah hari. Dengan cara apa? Kita harus kuat. Terus bersatu hati di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita terus bersatu hati mendengarkan firman Tuhan, ibadah pada siang hari ini, sediakan waktu buat Tuhan, biarpun mungkin badan kita terasa letih, lemah, tetapi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ya kita dikuatkan sama-sama di dalam Tuhan. Amin. Katakan amin semuanya, haleluya. Ya, di sini juga kita dikatakan janganlah orang fasik itu, jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Makanya kita harus menjadi terangnya Tuhan. Kita harus
menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Selagi kita ada kesempatan, pada saat ini kita masih bernapas normal, masih mempunyai kehidupan, kita harus menjadi terangnya Tuhan. Dan di sini juga ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Semua jaminan yang Tuhan berikan sungguh luar biasa ya. Kalah BPJS juga, kalah dan Fostek. Tuhan lebih berkuasa atas hidup kita. Tuhan memiliki segalanya, asuransi yang luar biasa buat kita semua. Dan di sini sudah jelas firman dikatakan, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan jaga kesehatan kita semua. Amin. Itulah bukti kasih Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu, hati kita pribadi, kita harus jaga. Yang utama yaitu kita lihat diri kita dulu. Apakah kita sudah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah kita sudah bisa sesuai gitu apa yang mau kita perkatakan untuk orang lain? Apakah kita sudah melakukannya? Itulah ditentukan dari kepribadian kita dulu. Jangan kita berkata A, tetapi kita tidak menjadi contoh seperti yang kita mau utarakan. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menabur keluar. Dan di sini dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi kita harus menggunakan perkataan yang baik, perkataan yang terindah, penuh kasih, yang karena lewat perkataan ada menjadi berkat buat kita sendiri. Dan biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi kita harus fokus untuk mencari Tuhan. Di dalam hidup ini, apa sih yang kita perlukan? Kita hanya memerlukan satu tujuan kita, menjadi terang Tuhan, dan terus di dalam Tuhan, terus mencari Tuhan. Jangan pernah lelah, karena Tuhan adalah Bapa yang setia. Bapa yang selalu memperhatikan kita, menjaga kita. Kalau kita terus nurut di dalam Tuhan, terus menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan ini, seperti yang Tuhan telah janjikan, kita akan semuanya akan dikasih hadiah yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi kita pada saat ini sedang berlomba-lomba ya untuk menjalankan kehidupan ini, berlomba-lomba untuk kita bersama-sama mendapatkan mahkota kehidupan, menjadi anak yang pintar di dalam Tuhan, menjadi juaranya Tuhan. Ya, khususnya anak-anak yang sekolah juga, ya, kita sebagai orang tua terus ya berbicara bahwa jadilah anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Ya, kita percaya pasti ada berkatnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, belajar yang benar, nanti kalau sudah kerja yang ngerasain berkatnya kan ya anak kita sendiri yang utama, yang merasakan oh iya berkat belajar yang pintar, kita di dalam pekerjaannya kita bisa mengerjakan pekerjaannya, sudah mengerti. Begitu juga anak saya yang besar, belajar, ya dia sudah mengerti apa yang harus dikerjakan di dalam perusahaannya. Jadi itulah hikmatnya yang dia rasakan dari apa yang dia sudah lakukan untuk kehidupannya. Bukannya saya juga sebagai orang tua, ya untuk
usia kuliah, apalagi saya nggak kuliah, jadi saya udah nggak bisa ngajarin lagi. Jadi saya ya hanya bisa bantu dalam doa, biar Tuhan kasih hikmat kepintaran buat anak-anak kita semua ya. Ya itulah yang anak saya rasakan ya. Contoh di dalam Alkitab juga seperti ya saya sudah pernah bawakan ya. Contohnya yang tentang Maria dan Marta. Maria duduk untuk mendengarkan perkataan Yesus. Duduk diam mendengarkan perkataan Yesus, tidak seperti Marta yang direpotkan oleh segala macam penyajian pekerjaan untuk menyuguhkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Tuhan hanya butuh kita untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan dari situ Tuhan ya begitu juga kita semua. Tuhan senang kalau kita semua duduk diam dan mencari Tuhan, bukannya mencari kesibukan di dalam dunia ini. Ya, kita boleh melakukan pekerjaan dari berkat-berkat yang Tuhan berikan, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman dengan cara apa? Terus mendengar firman Tuhan, duduk diam dan menyediakan waktu buat Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan. Ada waktunya yang Tuhan berikan, ya seperti saya sudah bilang, kita beribadah pada malam hari, kayak ibadah fellowship jam 7:30 waktunya kita tidak bekerja. Kita harus bisa menyediakan waktu buat Tuhan. Kita doa, penyembahan, Sabtu ya kalau ada yang bekerja, ya Tuhan tahu. Ya, kita juga ya berserah kepada Tuhan semuanya. Kita doakan semuanya. Ya, tinggal Tuhan yang bertindak semuanya. Ya, semuanya kita di dalam hidup ini bukannya kita yang mengatur kehidupan kita, tetapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Jadi apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, Tuhanlah yang menyediakan semuanya. Bukannya kita, memang seorang istri yang memasak semuanya. Tetapi semua yang bisa kita masak itu Tuhan yang sediakan. Ya saya aja kadang kalau mau masak A, pas dipegang itu sayuran bisa jadi masak B. Kadang seorang ibu bisa begitu kalau masak ya, mau masak A jadi masak B gitu. Anak saya juga suka bilang, kok mama kata mau masak ini, jadinya itu. Ya itulah kadang ya hikmat Tuhan, berkat Tuhan. Ya saya hanya bisa bersyukur kalau masakan udah matang, ya puji Tuhan sudah matang, tetapnya dimakan. Gitu. Itulah berkat Tuhan kalau kita mensyukuri segala sesuatunya, ya biarpun rencana masak A jadi masak B, ya kalau kita mensyukuri, ya kita bersyukur bisa ada masakan B. Gitu. Itulah, kalau kita di dalam Tuhan, segala sesuatunya jangan menjadikan semuanya itu bersungut-sungut gitu. Jadikan semuanya itu dengan rasa syukur dari dalam hati kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa belajar hidup selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, apa yang kita kerjakan, itu semua akan menjadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Karena kalau kita tidak bersyukur di dalam Tuhan, ya berarti kita bukan anak-anaknya Tuhan. Ya, di firman sudah dikatakan, kita harus berjalan lurus, mengikuti perintahnya Tuhan, menjadi pendengar Tuhan, pendengar firman Tuhan yang setia. Kita harus terus, ya Tuhan pun menasehati kita berulang-ulang kali lewat firman Tuhan, banyak kejadian yang sudah diceritakan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, semuanya banyak para nabi-nabi yang sudah menjadi contoh, murid Tuhan Yesus, yang sudah menjadi contoh di dalam firman Tuhan, itu ya untuk kita semua lebih dikuatkan bahwa kita ya ada murid Tuhan yang berjalannya melenceng, dan ya itu mengajarkan kita untuk kita tidak berjalan yang melenceng dari firman Tuhan. Kita harus berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan. Ya kalau kita hidup di zamannya akhirnya Yesus di dunia ini, belum tentu kita
ya murid Tuhan Yesus aja bisa melenceng. Kekuatan kalau kita tidak di dalam Tuhan, sepenuhnya percaya kepada Tuhan, ya kita akan tergeletak dengan sendirinya, tidak maju di dalam Tuhan. Ya, kalau kita, apalagi kita sudah merasakan yang sakit, khususnya kayak Bu Marbun, jadi sakit, ya pasti seorang orang tua ya, khususnya seorang ibu, kalau dalam keadaan sakit, apalagi menjadi ya andalan di dalam rumah tangganya, itu pasti banyak pikiran yang luar biasa, tambah stres kalau kita seorang ibu sakit gitu loh. Apalagi menjadi ya kayak Bu Marbun menjadi ibu rumah tangga yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau sakit, ya saya merasakan bahwa pasti pusing karena mikirin anak, mikirin suami, mikirin rumah tangga. Saya pun pernah merasakan sakit pada saat sakit vertigo. Aduh, saya mesti masak, yang melakukan kegiatan rumah tangga itu nggak ada gitu. Pusing pasti. Tetapi karena kita percaya Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik buat kita semua, pasti ada caranya Tuhan menyembuhkan kita semua. Dan buktinya sudah terbukti, Bu Marbun sehat sampai sekarang, bisa beraktivitas. Pada saat ini kita semua juga ibu-ibu pasti merasakan lah, ya sebagai kepala rumah tangga pun pasti merasakan bahwa kita di saat kita menghadapi sesuatu hal yang tidak bisa dapat mengerjakan sesuatu itu, pasti kalau kita tidak di dalam Tuhan, pasti beban hidup kita tambah berat. Tetapi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, iman percaya kita dikeluarkan, seperti ya Petrus mau berjalan di atas air, Tuhan bilang jalanlah. Tetapi dengan iman yang tidak percaya, keraguan-raguan, akhirnya dia terjatuh di dalam air. Jadi itulah karena iman percaya kita harus kita tumbuhkan di dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat terus kita dengarkan firman Tuhan. Jangan kita pernah lemah dan kita pernah lelah di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tidak cukup kita hanya membaca saja firman Tuhan, tetapi kita harus terus mendengar dan mendengar firman Tuhan. Jangan pernah capek. Jadi itulah berkat yang Tuhan berikan buat kita semua. Turutilah perintah-perintah Tuhan. Jadi pendengar-pendengar yang luar biasa. Melalui pendengaran kita akan menjadi terangnya Tuhan dimanapun kita berada. Dan berkat itu akan terus mengalir dengan sendirinya sampai kita tidak kuat untuk mengerjakannya seperti yang sudah saya saksikan. Jadi itulah, kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya pasti kita merasakan berkat yang luar biasa. Jadi apa yang kita kerjakan, Tuhan semua buat menjadi berhasil. Makanya kita terus kuat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi kerajinan kita kendor. Khususnya kita harus terus memenuhi ibadah kita, ibadah apapun kita harus mengikutinya, karena dengan kesatuan hati yang kita miliki di dalam ibadah kita, pasti kita akan menjangkau jiwa-jiwa yang telah hilang dan terus bisa bersatu kembali di dalam ibadah kita, memenuhi ibadah jum kita, sehingga ibadah jum kita bisa menjadi fotonya menjadi mungil banyak artinya. Itulah, amin. Tuhan berkati semuanya dan kita percaya kasih Tuhan terus mengalir buat kita semua. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, kita satukan dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pendengar-pendengar-Mu yang setia Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami mau terus menerangi bumi ini Tuhan bersama-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, banyak jiwa terus dimenangkan Tuhan. Dan kami percaya Kau terus memimpin kehidupan kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia, pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah
inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami mau terus melekat di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya semua yang terbaik dan semua yang terindah Tuhan, terus Engkau berikan kepada kami melalui berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan buat kami semua, keluarga lepas keluarga Tuhan, dan khususnya untuk seluruh jemaat Betani, Gereja Betani Immanuel Tuhan, dan khususnya untuk Bapak Gembala kami juga Tuhan, semuanya terus Engkau berkati dan Engkau berikan kekuatan yang selalu baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati semua. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Mary. Semuanya diberkati, amin. Puji nama Tuhan, kami beserta jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Biar semuanya Tuhan yang berkati. Baik, kita mau mendengarkan pengumuman. Untuk tim multimedia boleh ditampilkan. Ya, ibadah akan berjalan seperti biasa untuk minggu depan. Di hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30 ada ibadah Zoom Fellowship. Bapak Ibu jangan lupa untuk ayat hafalannya. Ya, Selanjutnya ada program puasa yang diadakan setiap hari Jumat jam 10 malam dan kita akan beribadah bersama di hari Sabtu jam 10 pagi. Lanjut. Lalu kita juga ada ibadah youth untuk anak-anak muda, yang anak-anak muda ya, bukan berjiwa muda, berarti anak-anak muda aja. Hadir di ibadah youth setiap hari Minggu jam 1 siang. Jadi setelah ibadah ini berlangsung. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan di hari Minggu jam 10 pagi. Persembahan gereja Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atas nama Bapak Yohan Sofian. Mohon memberikan kode digit apabila Bapak Ibu memberikan persembahan melalui ATM. Yaitu kode digitnya ada kode 0 di persembahan, kode 1 di perpuluhan, dan kode 2 di ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja seperti penghiburan atau kedukaan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon diinformasikan kepada sekretariat gereja atau ke Ibu Lekia. Ya, demikianlah pengumuman gereja pada siang hari ini. Kita mau menutup ibadah hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu, Kami Memuji Kebesaran. Saya serahkan kepada hamba.
Ya, nampak ini, oh bisa. Ya, mari saudara-saudara kita melakukan doa penyembahan ini yang akan kita tutup ya ibadah raya. Bapa kami yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, di hari Minggu kami boleh melakukan ibadah raya dengan lancar, dengan sempurna ya Tuhan, karena berkat kemurahan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau melancarkan setiap aktivitas kami ya Tuhan, dari media yang kami gunakan, handphone, laptop, maupun jaringan internet, Engkau lancarkan semuanya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, Gereja Betani Immanuel. Ini ya Tuhan, sekiranya Engkau yang memberkati dan menyertai ya Tuhan, Engkau yang memberkati selalu gereja ini sehingga boleh mempunyai sebuah ruko, sebuah tempat tinggal sebagai tempat untuk di mana para jemaat bisa melakukan ibadah ya Tuhan secara tatap muka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang mencukupi segala kebutuhan dari gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk program-programnya Tuhan Yesus, dari program ayat hafalan, setiap ibadah fellowship yang kami lakukan di hari Senin, Rabu, dan Kamis ya Tuhan. Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kerinduan kami ya Tuhan, bisa ibadah padang yang akan kami lakukan rencananya di bulan April tahun 2022 ini ya Tuhan. Engkau lancarkan semuanya ya Tuhan Yesus, semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kerinduan ibadah retret kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul ya Tuhan, di mana kami bisa saling menguatkan lagi ya Tuhan dalam ibadah retret kami ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepada jemaat, setiap jemaat yang telah menabur untuk pemulihan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka, para jemaat, kecukupan ya Tuhan Yesus. Kami mau memberikan segala apa yang kami punya ya Tuhan Yesus, karena ini semuanya berasal daripada Engkau, dan maka akan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga mempunyai kerinduan ya Tuhan, bisa doa fajar via Zoom di jam 4:30 pagi sampai jam 5:30 pagi ya Tuhan, sehingga boleh kegiatan kami ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan, menurut dengan kehendak Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan untuk program sembako yang sudah kami jalankan ya Tuhan di bulan Maret ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus semuanya ini berjalan sesuai dengan kehendak Engkau, karena ini semuanya berkat dari penyertaan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk ibadah Natal nanti tahun 2022 dan ibadah untuk tahunnya Tuhan, sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar selalu ya Tuhan. Dan juga Engkaulah ya Tuhan bisa menambahkan kami kepada tim gereja ini ya Tuhan, ide-ide lagi ya Tuhan, bisa menambahkan setiap kegiatan yang kami lakukan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan dari Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andre Hadi yang ada di luar negeri, beserta istrinya dan keluarga besarnya, anaknya, mantunya, cucunya, cucu mantu dan cicitnya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau selalu memberikan keselamatan ya Tuhan. Engkau buat juga berhasil dari keluarga Bapak Adi ini ya Tuhan, dari segala bidang pekerjaan maupun aktivitasnya ya Tuhan Yesus, Engkau sertai selalu. Kami mau berdoa juga untuk kerinduan dari Bapak Tulus dan Ibu Tiur untuk memiliki seorang anak yang diberkati Tuhan. Engkau yang membuka kandungan ya Tuhan, sehingga keluarga Bapak Tulus ini boleh mendapatkan seorang buah hati yang berasal daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Kami juga mau berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Marbun yang kami percaya selalu ya Tuhan, hari demi hari Ibu Marbun mulai membaik ya Tuhan. Ini semua berkat penyertaan dari Engkau, karena Engkau yang selalu menjaga Ibu Marbun dan keluarga besarnya ya Tuhan Yesus, selalu memberikan kekuatan terhadap Ibu Marbun ini, sehingga Ibu Marbun boleh melewati hari demi hari lagi untuk selalu berharap kepada Engkau selalu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat, baik ekonomi maupun kesehatannya. Engkau pulihkanlah kondisi ekonominya, Engkau mencukupkanlah segala kebutuhan dalam rumah tangganya ya Tuhan.
apapun segala permasalahannya Tuhan Yesus, Engkau selesaikan, Engkau berikan petunjuk dan jalannya Tuhan Yesus, dan juga Engkau memberikan kekuatan kepada kehidupan setiap jemaat ini ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh bisa melewati hari yang berat ya Tuhan Yesus bersama Engkau selalu ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat kami yang mengalami kesakitan Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan kami semuanya Tuhan Yesus dari segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami masing-masing Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarganya Erika ya Tuhan, kami untuk bisa Erika diberikan lagi kekuatan dan penghiburan atas berpulangnya mamanya ya Tuhan pada hari Minggu tanggal 20 Februari lalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bagi kami itu berat ya Tuhan, kehilangan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu memberikan kami pertolongan Tuhan. Engkau juga ya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan ya Tuhan, sehingga kami boleh bisa bangkit ya Tuhan dari keburukan kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya selalu ya Tuhan di setiap jemaat kami ya Tuhan, jemaat Betani Immanuel ya Tuhan. Kami semuanya mempunyai hati yang kuat ya Tuhan untuk bisa memuji dan menyembah Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini ya Tuhan, pemulihan negara Indonesia ini terjadi ya Tuhan, baik di bidang ekonomi maupun kesehatannya. Engkau pulihkanlah kondisi ekonominya, Engkau juga berikanlah kekuatan kepada garda terdepan untuk bisa para dokter maupun perawat yang bisa menjaga pasien-pasien COVID-19 di luar sana ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan sehingga Indonesia ini bisa pulih dan bangkit kembali seperti sedia kala ya Tuhan, dan semakin maju lagi di dalam nama ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa negara yang ada di luar Indonesia yang saat terjadi peperangan ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang Tuhan Yesus, kami selalu memberikan mereka doa yang setulus-tulus dari hati kami ya Tuhan Yesus, sehingga tiada korban lagi ya Tuhan Yesus yang terjadi antara perang negara ini Tuhan. Berikanlah kedua negara tersebut damai sukacita ya Tuhan, sehingga negara yang sedang berperang bisa berdamai ya Tuhan Yesus, dan tidak ada korban lagi yang berjatuhan ya Tuhan Yesus. Jadikanlah dunia ini ya penuh damai, sukacita dan tentram selalu ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap Bapak Presiden dan Wakil Presidennya Tuhan, sehingga dan jajaran para menterinya dari tertinggi sampai terendah diberikan selalu kesehatan dan hikmat daripada Engkau ya Tuhan, dan tanamkan rasa takut akan Engkau, sehingga apapun keputusan yang diambil dari pemerintah yang musuhnya adalah semua yang berasal daripada Engkau dan bukan daripada manusia ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya selalu ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus hadirat-Mu selalu memulihkan keluarga kami ya Tuhan, di mana tempat tinggal kami berada ya Tuhan. Kami percaya damai sukacita sejahtera selalu tercurah daripada Engkau ya Tuhan Yesus, karena tempat tinggal kami yang kami gunakan sebagai tempat untuk ibadah, memuji, memuliakan Engkau selalu ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya selalu ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, tutup bungkus kami ya Tuhan di dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan, sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan, sucikan kami selalu ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, sepanjang seminggu ke depan kami boleh dipertemukan kembali ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dari pelayan-pelayan-Mu juga Engkau memberkati, dari Ibu Mary yang membawakan firman ya Tuhan, Engkau jadikan dia yang rumah tangga yang lebih kuat lagi ya Tuhan, sehingga rumah tangganya tetap harmonis ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk WL-nya, singernya ya Tuhan Yesus, Fania dalam bidang studinya Engkau lancarkan segala kebutuhannya ya Tuhan, dan maupun pekerjaannya Engkau menjadikan dia kepala bukan ekor ya Tuhan, dan membuat dia lebih berhasil lagi ya Tuhan. Bapak, kami mau menutup ibadah raya ini ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan penyertaan Engkau tidak akan pernah berakhir untuk kami. Sebelum kami mengakhiri, kami siap dan membuka hati untuk menerima segala berkat daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Bapa, kami akan menjadi pemimpin ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan.
baik di dalam aktivitas kami, di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Engkau akan mengangkat kami ya Tuhan menjadi pemimpin ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami akan naik ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak mengakhiri ibadah raya ini ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memberkati kami pada siang hari ini, dan Engkaulah yang memberikan damai sejahtera bagi keluarga kami ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan ke media. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah, seperti biasa kita akan melakukan foto bersama. Apakah saudara Noel siap? Ya Kak, maaf ya di sini agak putus-putus Oke, sedikit. Naomi. Mamanya ada, Naomi? Naomi ada? Mamanya? Di kamar mandi. Oh, lagi di kamar mandi. Oke. Untuk saudari Levina, apa bisa dibuka kamera untuk melakukan foto bersama? Bisa. Oke, saya tunggu Filia. Nah, ini kita akan. Ya. Oke, mamanya Filia masuk semua. Oke, semuanya masuk ke kamera. Kira sebelah sini. Ya, oke. Kita mulai Noel. Mas saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi Noel. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarang heo. Oke, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati Noel. Dadah semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya. Saya live semuanya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.